Oke teman-teman semua, balik lagi bersama saya Miko Kakenda. So hari ini kita sedang berada di kebun sawit lagi teman-teman. Hari ini saya akan berbagi teman-teman tentang eh, hal-hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum teman-teman melakukan pemupukan, supaya hasil yang teman-teman peroleh dari hasil pemupukan ini bisa maksimal ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan sebelum teman-teman melakukan pemupukan. Yang pertama itu adalah kondisi lahan ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat, ini lahannya sudah kami bersihkan dari gulma-gulma teman-teman. Nah, kalian bisa lihat bahwa sudah bersih, tidak ada gulma lagi. Ketika kita melakukan pemupukan, teman-teman harus pastikan juga bahwa gulma yang ada di kebun teman-teman sudah disiangi atau sudah ditangani ya. Sehingga nanti ketika teman-teman menaburkan pupuk, itu pupuk yang teman-teman tebarkan tidak banyak lari ke rumput ya, atau ke gulma-gulma yang ada di kebun. Jadi nanti pupuk yang teman-teman berikan itu terfokus ke tanaman kelapa sawit teman-teman. Nah itu yang pertama teman-teman. Lalu yang kedua, teman-teman juga harus memperhatikan kebutuhan pupuk kelapa sawit teman-teman. Nah apakah tanaman kelapa sawit teman-teman mempunyai masalah lain? Misalnya seperti yang sering kita temukan itu, kelapa sawit teman-teman ada masalah di misalnya kekurangan magnesium atau kekurangan pupuk seperti misalnya dolomit teman-teman. Jadi harus teman-teman berikan terlebih dahulu, karena itu nanti berpengaruh juga terhadap tanaman kelapa sawit teman-teman, terhadap penyerapannya ya. Jadi ketika tanamannya masih kekurangan magnesium, kekurangan pupuk dolomit atau kiserit, jadi teman-teman harus berikan itu terlebih dahulu supaya nanti pH tanahnya sudah netral, baru teman-teman bisa lakukan pemupukan seperti NPK ataupun pupuk-pupuk lainnya teman-teman. Karena itu berpengaruh sekali ya. Karena banyak sekali teman-teman yang masih salah teman-teman. Jadi misalnya pupuknya langsung ke urea, padahal tanaman kelapa sawit teman-teman masih belum bagus batangnya, daunnya masih belum di pruning, misalnya masih banyak sekali yang apa pelepah-pelepah mati, itu harus dibuang juga. Nah itu yang kedua teman-teman. Lalu yang ketiga, pastikan juga pelepah yang ada di pohon kelapa sawit teman-teman itu sudah di pruning ya. Jadi tidak banyak pelepah yang mengganggu yang tidak diperlukan lagi. Misalnya pelepah-pelepah yang sudah mati itu harus teman-teman buang juga, supaya nanti nutrisi yang diserap itu tidak lari ke pelepah yang sudah tidak diperlukan ya teman-teman. Misalnya seperti ini sudah di pruning juga, jadi sudah siap untuk dilakukan pemupukan teman-teman. Nah itu yang ketiga, lakukan pruning. Lalu yang keempat teman-teman, pastikan juga cara pemupukan teman-teman harus benar. Jadi jangan asal-asalan ya teman-teman untuk cara pemupukannya. Misalnya teman-teman berikan pupuknya terlalu dekat dengan pohon, itu juga salah teman-teman, karena nanti tidak terserap maksimal juga. Tentunya banyak banget cara-cara yang dilakukan oleh teman-teman petani sawit juga, dan itu saya tidak bisa bilang salah atau benar, tapi yang sering kami pakai itu teman-teman, kita taburkan di sekeliling tanaman sawit, mungkin sekitar sejauh ini ya dari pohon kelapa sawitnya. Oke, itu dia. Yang pertama adalah pembersihan lahan, yang kedua adalah teman-teman harus melihat kondisi kelapa sawitnya juga, pupuk apa yang diperlukan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai langsung lompat-lompat teman-teman. Lalu yang ketiga, lakukan pruning, karena pelepah-pelepah yang sudah tidak diperlukan itu bisa mengganggu juga penyerapannya, nanti tidak terfokus ke misalnya batang, buah dan daunnya ya teman-teman. Oke, lalu yang keempat, perhatikan cara pemupukan. Nah itu dia hal yang harus teman-teman perhatikan ketika melakukan pemupukan, supaya hasil pupuk yang teman-teman beli dengan harga yang mahal itu bisa terserap dengan baik di kebun teman-teman. Nah itu aja yang mau saya bagikan di video kali ini teman-teman. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen juga, dan jangan lupa subscribe teman-teman. Saya sering berbagi tentang info-info tentang kelapa sawit, dan teman-teman boleh subscribe untuk bantu kami kembangin channel ini jadi lebih baik lagi teman-teman. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.